kita sudah juga melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dimiliki oleh AKBP Basuki ini. Dan tentunya ada berbagai barang yang kita sita yang berkaitan dengan peristiwa ini. Sebenarnya penyebab kematian dari dosen Untak ini apa? Dan apa kaitannya dengan AKBP B, Pak Kabid? Ya, terima kasih Mas David. Jadi pada prinsipnya Polda Jawa Tengah saat ini sedang menangani kasus tersebut. Ada dua klaster penanganan yang harus dilakukan, yaitu satu kasus kode etik, kasus pelanggaran kode etik oleh AKBP Basuki. Kemudian kedua, kasus dugaan adanya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh AKBP Basuki juga. Dan saat ini Polda Jawa Tengah sudah menindaklanjuti untuk kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan melakukan patsus atau penahanan 20 hari ke depan untuk AKBP. Dan sambil menunggu sidang yang bersangkutan, kita lakukan proses pemeriksaan pemberkasan verbalisem untuk sidang kode etiknya. Kemudian kedua, ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidananya, penyidik sedang berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin untuk menentukan apakah peristiwa ini ada pelanggaran tindak pidananya. Sehingga dari beberapa hari yang lalu setelah dilakukan olah TKP di Kostel tersebut, kita telah melakukan kembali olah TKP lanjutan untuk meyakinkan kembali bagi penyidik tentang situasi dan peristiwa tersebut. Dan di hari Senin yang lalu, kita sudah juga melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dimiliki oleh AKBP Basuki ini. Dan tentunya ada berbagai barang yang kita sita yang berkaitan dengan peristiwa ini. Dan tentunya penyidik bukan hanya sifatnya penggeledahan, kita juga melakukan berbagai pemeriksaan, yaitu pemeriksaan terhadap saksi, penjaga kostel, kemudian kakak dari almarhumah, dan juga kita melakukan koordinasi dengan pihak kedokteran forensik, di mana kedokteran forensik ini yang melakukan otopsi terhadap almarhumah. Diharapkan dalam waktu dekat penyidik sudah dapat menentukan apakah ini ada unsur tindak pidananya atau bukan, sehingga penyidik dapat memastikan tindakan selanjutnya. Demikian Mas David. Pak Kabid, tadi disampaikan ada dua ya, satu dugaan etik, yang kedua dugaan tindak pidananya, begitu ya Pak Kabid ya. Nah untuk Ya, tindak betul. pidana mungkin saya akan kaitkan dengan penyebab kematian dari dosen Untak itu. Apakah sudah ada Pak mungkin hasil visum begitu terkait dengan penyebab kematian dosen Untak? Tentunya kegiatan vermayat atau otopsi ini nanti akan memberikan hasil kesimpulan bagaimana penyebab kematian dari almarhumah, disebabkan oleh apa, dan juga ini nantinya akan menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak. Dan pada prinsipnya di sini penyidik selain menunggu hasil secara resmi dari tim forensik yang telah melakukan vermayat, kita juga berkoordinasi secara lisan di bawah tangan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Semoga dalam waktu dekat kita dapat menyampaikan kepada publik hasil penyelidikan awal ini. Demikian. Oke, baik Pak Kabid, kan selain pemeriksaan mobil juga kemarin itu Polda melakukan olah TKP lanjutan ya Pak, dan mengamankan beberapa obat-obatan gitu. Ini obat-obatannya apa Pak? Boleh dijelaskan? Silahkan. Kalau jenis obat, kemudian manfaat obat itu bagi orang lain, tentunya polisi belum bisa menyampaikan karena tidak mempunyai kompetensi untuk menyampaikan tentang obat tersebut, manfaat obat tersebut. Kita akan bawa obat tersebut ke laboratorium forensik Polda Jawa Tengah. Nanti hasil dari pemeriksaan tersebut baru dapat kita sampaikan secara maksimal kepada publik.
Demikian. Oke, Pak Kabid, apa hubungan antara dosen Untak dengan AKBP Basuki, Pak? Karena kita dapat informasi bahwa mereka itu satu kakak begitu. Apakah benar demikian? Lalu jika ya, apa hubungan mereka, Pak? Berkaitan dengan kakak, ini masih kita telusuri, karena itu kan bukti administrasi ya. Tentunya bukti administrasi yang dikeluarkan oleh Disduk Capil, tentunya harus kita lakukan pemeriksaan terhadap AKBP Basuki ini sendiri dan pihak Disduk Capil terhadap yang mengeluarkan surat tersebut. Ini masih berproses. Namun di balik itu semua, kita ini sudah melakukan berbagai pemeriksaan dan mengambil keterangan bahwa AKBP ini sebenarnya dari tahun 2020 sudah menjalin hubungan yang intens terhadap almarhumah. Sehingga hubungan intens ini berlanjut sampai dengan sekarang dan peristiwa kemarin. Demikian. Kabit, info yang kami dapat dari pihak keluarga katanya mengatakan ada foto yang ada bercak darah. Itu seperti apa temuan di lapangan, Pak Kabit? Silakan. Ya, terima kasih. Itu kan baru informasi katanya dan ini pun harus di cross check apakah yang mengirim itu AKBP Basuki atau orang lain. Itu kan masih perlu konfirmasi dan perlu pemeriksaan lanjutan. Dan apa yang disampaikan informasi itu ada foto, ada darah dan sebagainya kan harus ditindaklanjuti dan dibuktikan. Dan ini masih berproses dan semua informasi yang kita dapatkan, kita terima dari berbagai pihak, maupun dari keluarga, dari kuasa hukum, dan sebagainya akan kita terima, itu menjadi bahan penyelidikan bagi penyidik untuk membuat terangnya suatu peristiwa ini. Oke, Pak Kabit, ini kan yang terlibat begitu ya, berpangkat AKBP begitu, Pak Kabit. Ini mungkin bisa disampaikan ke masyarakat bahwa seberapa transparan nantinya mungkin penyelidikan kasus ini begitu ya, Pak Kabit. Karena kan banyak juga yang sudah menunggu-nunggu, baik keluarga maupun kemarin juga mahasiswa dari dosen tersebut juga mendatangi ini ya, Polda begitu. Ya, prinsipnya kita di sini profesional, kompeten dan akuntabel. Siapapun dari anggota Polri yang melanggar hukum akan kita lakukan tindakan tegas. Dan tentunya pangkat apapun kita tidak pandang bulu. Oleh karena itu, walaupun yang bersangkutan AKBP ini pamen, kita dari Polda Jawa Tengah tetap melakukan kegiatan proses penyidikan ini. Baik. Sekarang AKBP Basuki sudah dipatsus ya Pak untuk 20 hari ya Pak? Betul. Jadi untuk saat ini setelah ada peristiwa tersebut, tim Bitpropam Polda Jawa Tengah bergerak cepat dan langsung memutuskan bahwa adanya pelanggaran, adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri dan langsung melaksanakan tugasnya dengan patsus kepada yang bersangkutan untuk persiapan sidang kode etik bagi yang bersangkutan.